Bedanya menurut gua langit dan bumi. Oke. Karena gua pernah di masa terindah di kategori dan masa tersulit. Nah dulu masa tersulit tuh yang paling brengsek ya bang-bang itu aja. Salut dengan BCA sih. Maksudnya di masa terindah dia paling indah, di masa tersulit juga dia paling indah. Kalau sering masuk ke bank nih, lu ke beberapa bank, lu akan tahu pelayanan mana yang terbagus, mana yang jujur dari semua pelayanan yang gua masuk, BCA sih the best. Ini kita gak disponsori ya. Sponsor. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas tentang kartu kredit. Oke. Lu sendiri udah punya berapa kartu kredit? Waduh, banyak ya. Banyak banget lah ya. Banyak. Dari bank A sampai Z kayaknya Ada semua. ada semua. Ya yang penting ada promo kita ada lah. Ini ada promo apa kita sikat. Betul. Nah jadi sebenarnya baru kemarin Q&A ada yang nanya kartu kredit, kita bahas kayaknya juga ya di TikTok lumayan banyak yang bahas juga gitu loh. Betul. Tapi gua lihat kok kayak banyak yang salah kaprah juga ini soal kartu kredit. Betul. Dan juga mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya fungsinya ini kalau dimanfaatin bisa seperti apa sih kartu kredit ini. Bener banget. Nah jadi kali ini kita bahas bareng nih. Kira-kira gunanya kartu kredit itu untuk apa aja sebenarnya? Oke. Nah yang pertama nih, kita pertanyaan simpel aja nih. Menurut lu salah kaprahnya orang soal kartu kredit ini apa? Satu yang paling umum itu adalah orang selalu berpikir kalau kita bayar 100.000 nanti bulan depan kita tuh akan dibungain. Pas kita jatuh tempo bayar kartu kredit. Oke, jadi Ini paling umum nih salah kaprahnya nih. Jadi kalau orang yang nggak pernah punya kartu kredit, pas ngobrol, lalu ngomongnya gitu kayak, lu kalau sebenarnya lu bayar sekarang 1 juta nih, sekarang nih, terus bulan depan jatuh temponya 15 hari lagi baru bayar kan? Itu bayarnya tetap 1 juta atau lebih, atau kena bunga gitu. kena bunga. Enggak, itu satu. Jawabannya jelas, nggak kena bunga teman-teman. Terus biasanya pertanyaan susulannya adalah, kalau nggak kena bunga, bank untungnya dari mana? Sebenarnya bank itu nanti motong dari merchant. Iya. Ada bunganya lah dari untuk yang pakai fasilitas bank gitu. Betul, jadi bank itu ada biaya transaksi. Iya. Biasanya 1-2% lah, tergantung jenis bank. Ada juga yang memperlakukan sampai 3%. Gitu, jadi kayak contoh kita merchant nih, orang biasa kartu kredit, katakan dia bayar 1 juta, ya kita terima nggak 1 juta. Iya. Tetapi oke nggak untuk merchant? Ya tergantung, kan ada merchant yang mau sediain, ada merchant yang enggak. Kalau dirasa nggak oke kan nggak usah sediain. Iya. Kalau dirasa oke, bisa langsung sediain gitu. Pada yang pakai ada yang enggak lah ya. Jadi tergantung merchantnya gitu loh. Mungkin misal kayak restoran yang mewah. Mungkin dong. Misal kliennya ada yang datang makan 10 juta bayarnya cash 10 juta. Iya kan nggak mungkin. Gitu. Terus debit ya mungkin. Cuma kan debit kan orang jarang pakai ya, karena kenyamanan apa. Terus ketiga itu biasanya ada kerjasama diskon. Iya. Jadi saling menguntungkan gitu. Jadi contoh nih dari tempat makan mewahnya dia kasih diskon katakan 10% lah. Gitu. Jadi untuk tempat makannya juga enak, bisa menarik customer kan untuk makan lebih banyak, kayak diskonnya minimal transaksi 1 juta atau berapa gitu. Kalau dari gue lihat tuh kayak kadang tuh yang banyak salah kaprah, terutama di awal-awal punya kartu kredit itu gak bayar full kan. Oke. Sering banget tuh orang nanya gue, kalau gue punya ini gue bayar, dan misalnya gue pakai 1 juta, jadi udah tagihannya udah datang nih, gue bayar 500.000 dulu boleh gak sih? Oke. Gak boleh sebelum jatuh tempo. Kalau setelah jadi tempo lu belum lunasin, lu akan kena bunga. Betul. Dan bunganya itu bukan dari sisa, tapi dari total transaksi. kebanyakan. Kebanyakan. Kebanyakan tuh orang salah kaprahin di situ. Betul. Jadi penting untuk lu tuh, intinya kartu kredit itu cuma alat. Jadi alat untuk lu pakai, ntar lu harus bayar. Ganti lu pakai waktu lain aja sebenarnya. Bukan alat berutang. Bukan alat utang. Nah, jadi mungkin yang banyak yang salah kaprah tuh di situ. Betul. Nah, pertanyaan kedua nih, bank kan banyak nih. Dari yang BUMN, swasta, luar negeri, dalam negeri ada semua. Nah, menurut dari pengalaman lu, ada nggak sih bedanya? Misalnya nih gue pilih bank, let's say BCA sama yang lain IMB lah, atau yang lain-lain, BRI dan lain-lain. Bedanya menurut gua langit dan bumi. Oke.
Karena gue pernah di masa terindah di kategori dan masa tersulit. Oke. Nah dulu masa tersulit tuh yang paling brengsek ya bang-bang itu aja. Yang nagihnya ada beberapa bang tuh sekarang di buset dah. Udah semua kata-kata kotor keluar lah gitu. Nah Kotor yang pernah lu denger udah keluar di sana. ya yang kayak ya ngatain mak gua loh itu lewat kail terus sana. Ya itu ada. Tetapi yang menurut gue yang paling bagus itu jujur BCA. BCA paling bagus. BCA itu waktu saya sulit itu cuma ditawarin untuk penyelesaian, maksudnya penyelesaian itu mau gak kita coba bantu selesaikan gitu. Untungnya waktu itu saya ada rezeki. Jadi masih Saya bisa bayar, betul. Tapi salut dengan BCA sih. Maksudnya di masa terindah dia paling indah, di masa tersulit juga dia paling indah gitu. Tapi yang lain-lain banyak. Jadi buat teman-teman yang maksudnya mau coba kartu-kartu lain gitu ya, itu harus agak teliti mengenai dia orang itu penyelesaian sengketanya. Nah beberapa juga saya dengar ya, saya cuma dengar, saya nggak pernah ngalamin. Itu bank yang sering dihack. Oke. Kayak contoh tiba-tiba ada transaksi luar negeri berapa puluh juta gitu. Mungkin secara sistemnya Kurang bagus. yang kita nggak tahu juga gitu. Kita sabar kan tahunya cuman nama besarnya aja. Betul. Jadi ada beberapa bank itu sering banget kena. Ya memang sih nggak bayar sih, cuman kita kan was-was ya kan. Iya, ngeri ya. Gitu. Kayak tiba-tiba ada transaksi 40 juta yang kita nggak lakukan, terus kita harus selesaikan lagi kan, harus masukin surat sanggahan apa segala macam gitu. Tapi penting untuk pilih bank. Penting. Apalagi kalau kita itu cuma punya beberapa kartu. Tapi kalau untuk kita yang udah lama banget ya di dunia kartu kredit ya semua bank kita sikat sih. Yang penting kan nggak ada masalah aja gitu. Kalau gua pribadi pengalaman ya, maksudnya masuk ke bank. Kalau sering masuk ke bank nih, lu ke beberapa bank, lu akan tahu pelayanan mana yang terbagus, mana yang gitu. Bener. Jujur dari semua pelayanan yang gua masuk, BCA sih the best. Ini kita gak disponsori, Tidak sponsor. Cuman maksudnya opini pribadi lah. Secara ramah, secara membantu, itu beberapa bank tuh gua masuk tuh, gua ngerasa secara ramahnya aja kurang. Betul. Setelah mungkin dulu awal-awalnya karena kuliah itu wajibin punya BCA, jadi gue punya BCA sebenarnya. Iya, wah juga sama. Jadi bukan karena pilihan gitu. bukan karena gue ngerti dan gue pilih itu, tapi karena kuliah. Dan setelah itu kan setelah lulus baru punya beberapa bank lain. Maksudnya itu baru gue ngerti ya, ternyata pelayanannya beda banget. Betul banget. Tapi ya mungkin dari pengalaman teman-teman juga bisa lain sih. Mungkin pas ketemu yang bisa aja di BCA yang nggak oke ya. Mungkin. Nah ini wah tambahin dikit mau. Jujur kalau pelayanan bank lain itu kalau pas lu punya duit bisa lebih bagus di BCA. Oke, kalau punya duit. Kalau lagi punya duit bener. Jadi ada beberapa bank ya lu diistimewakan banget. Gak BCA mungkin standarnya lebih tinggi ya. Mungkin kayak di BCA mungkin lah ya harus yang soliter atau yang apa yang baru diistimewakan. Kalau di sini prioritas juga ada diistimewakan. Kayak lu punya 500 juta 1M juga lu udah ganteng banget gitu loh. Masuk manajer cabang bener. Kepala cabangnya juga udah sapa kamu gitu. Tapi kalau di BCA prioritas doang ya salah gitu. Nah ini kita masuk ke pertanyaan berikut. Keuntungan mungkin yang sering orang nggak tahu nih. Kalau lu punya kartu kredit itu sebenarnya lu bisa ini loh gitu. Ini sebenarnya wah sering banget ngomong ke orang ya, wah jalan-jalan kemana-mana itu gratis tiketnya. Tapi nggak ada yang percaya. Jadi gue punya poin itu mungkin 300-400 ribu lah ya, belum diakumulasi dari total semua kartu kredit ya. Jadi kalau mau bisnis kelas ke Jepang itu sebenarnya gratis. Tapi orang selalu ngomong bullshit lah. Mungkin gue gak mau kelihatan kayak habis duit banyak buat jalan-jalan gitu. Jadi keuntungan ini yang sering banget orang gak pengen. Karena beberapa kartu kredit itu selalu kasih fasilitas yang oke banget dengan nilai tukar mile age-nya gitu. Itu gue juga belajar sih dari salah satu orang Indonesia yang jago mengenai kartu kredit gitu. Ya ada di YouTube-nya juga. Jadi gue juga banyak belajar di sana. Nah, kalau lu sendiri? Sebenarnya kalau lu punya kartu kredit yang mungkin limitnya oke, ataupun levelnya juga oke, tapi sebenarnya pada umum kartu kredit yang lain juga udah bisa lakukan, yaitu menurut gua cicilan. Oke, betul. Misal nih kalau gua punya, ya kita ada fasilitas, misal
let's say lah, gue beli laptop untuk kerja. Katakan harganya 15 juta. Kalau gue punya kartu kredit, gue bisa bikin cicilan 0%. Misal 12 kali, berarti ya kurang lebih 1,2 setengah yang kayaknya. Betul. Nah, gue tinggal cicil. Tapi sedangkan kalau orang yang nggak punya, maksudnya juga mungkin juga katakan levelnya juga bukan yang bisa bayar cash. Mungkin mereka harus pakai ya kayak brand-brand pay later dan kawan-kawan. Iya, Bunganya gede sebenarnya. betul. Mungkin harga 15 juta dia bisa ujung-ujung bayar jadi 17, 18. 18, bahkan 20 atau lebih gitu. Jadi maksudnya lu punya itu tuh, lu punya fasilitas lah. Betul. Itu bisa bayar dengan cara lain dibanding orang yang nggak punya. Malah salah satunya yang baru ingat, baru dapat kartu kredit, limitnya berapa ratus juta gitu ya. Dia kasih fasilitas itu, ini yang baru ya, barusan dapat nih, 0% 6 bulan semua transaksi. 0% tanpa biaya admin, tanpa biaya. Itu mantap banget nggak? Iya. 6 bulan loh. Jadi kita mau beli apa aja, mau renovasi rumah apa, pakai kartu kredit. Iya, masih bisa 0%. Dapat gitu poin lagi. Ya betul dapat poin kalau transaksi luar negeri 3 kali lipat gitu ya. Cuman ya bukan berarti kita abuse ya, maksudnya bukan berarti begitu ada itu kita sembarangan aja. Apa ya, enggak. Cuman kalau seandainya ini tuh harga yang dibayar oleh bank ke kita sebagai bentuk apresiasi terhadap integritas kita sebenarnya. Iya. Karena kita itu selalu bayar tepat waktu, kita selalu bayar ini, makanya kenapa limit kita bisa besar, dikasih fasilitas yang lebih baik seperti itu. Nah, ini tadi yang bagus-bagusnya nih. Sekarang yang lagi apa? Maksudnya yang mungkin gue punya kartu kredit, ya udah gue hajar aja gitu. Tapi maksudnya kesalahan yang sering orang lakukan. Paling sering itu satu itu sebenarnya iuran tahunan. Karena iuran tahunan ini kan akan ditagih semuanya kartu kredit. Nanti kita ya nego-nego lah di belakang gitu ya, transaksi berapa ke, bikin cicilan ke, apa ke, terserah dah. Biasanya Indonesia itu rata-rata bisa di waive, bisa dihapuskan rata-rata ya. Cuman kalau untuk kartu kredit tier yang premium kayak Amex, apa itu gak akan bisa. American Express gitu, itu gak akan bisa di waive sepenuhnya. Bisa di waive setengah atau apa, tapi gak akan bisa. Dan itu juga gede, iuran tahunannya bisa belasan juta setahun. Cuman lengkap dengan fasilitas yang didapat. Maksudnya iuran tahunannya besar, tapi fasilitasnya juga luar biasa gitu. Jadi itu yang sering orang nggak perhatikan. Dan biasanya orang kalau udah datang banyak juga yang bayar aja. Ya sebenarnya boleh sih, bagus juga kalau kita bayar. Cuman kalau bisa di waive ya kenapa enggak kan gitu. Kalau lu sendiri? Kalau kerugian menurut gua salah satunya itu nggak bayar tepat waktu. Jadi bayar tepat waktu itu penting. Kan udah dikasih tahu nih. Misal dari tanggal cetak tanggal 1 misalnya. Kita dikasih kurang lebih 2 minggu lah ya. Misal tanggal 15 sudah harus bayar. Nah kalau lu nggak bayar biasanya itu ada bunga. Bunga itu bisa kurang lebih berapa persen ya? 2%. 2% ya 1,75 ya. Kalau di sana misal let's say 2% itu akan dikalikan ke yang lu total yang kita utang. dan plus lagi total yang lu tagihan baru itu ya harus lu bayar. Dan kalau lu biarkan itu akan makin dulu Betul. makin besar. Jadi kadang tuh kenapa orang bisa sampai utang kartu kreditnya sampai sekian. Nah itu gara-gara itu. Tapi utang kartu kredit gak akan sekejam utang pinjol. Oh iya sih. Gak akan disebarluaskan Itu terus bunganya juga ngeri banget kan. Terakhir ya, gimana menghindari untuk jatuh ke utang kartu kredit? Ini kan ada umum ya, maksudnya banyak Betul. banyak ya yang ngalamin gitu. Nah gimana tuh? Banyak trauma juga. Kita mengatakan kredit, tapi bukan tujuannya itu bukan sampai Jatuh. seperti itu, Gitu. jatuh. Pertama mindset. Namanya uang orang bukan uang kita. Itu sih paling penting. Uang bank ini itu uang bank. Bank percaya sama kita. Jadi kita harus kelola uangnya dengan baik. Jadi jangan berpikir lu punya limit katakan 300 juta nih limit lu. Berarti lu punya uang 300 juta ya enggak. Itu bukan duit lo gitu. Bukan duit lu. Bank percaya ke lu 300 juta gitu. Nah, setiap kali lu mau gesek, lu harus punya kesadaran bahwa lu akan bisa bayar ini ke depan. Itu sih yang paling penting. Itu satu. Kedua, kalau seandainya kita itu udah bayar minimum, stop pakai kartu kredit. Berarti lu udah salah. Jadi lu ingat, kalau lu gak bisa bayar full, berarti lu gak cocok punya kartu kredit. Lu stop. Lu beresin dulu semua, baru lu mulai pakai lagi. Karena kalau lu bayar minimum, berarti lu ada yang salah. Kayak contoh nih, lu punya gaji 10 juta, terus lu jajan kartu kreditnya 10 juta.
belum bayar kos apa segala macem, lu bayar minimum, berarti lu salah nih dalam penggunaan kartu kredit. Lu stop mendingan kartu kredit, ya lu beresin dulu gitu. Kalau lu Setuju sih sama yang Hartono ngomong. Sebenarnya lu harus ngerti kartu kredit ini cuma alat sih. betul, Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau lu ngerti ini alat dan lu tahu plus minusnya apa, cara lu pakai ya lu sesuaikan dengan kemampuan lu. betul, Kalau sampai lu ya udah pakai ini lu di luar kemampuan lu, misal tadi lu gesek 20 juta, tapi sebenarnya lu tuh gak bisa lunasin itu. Dan waktu lu gak bisa lunasin ya lu udah tahu nih lu resikonya akan kena bunga dan segala macam. Jadi poinnya sih itu aja sih, biar lu gak jatuh ke utang kartu kredit. Jadi pakai sesuai kapasitas lu dan ngerti ini tuh cuma alat tuker, betul, bukan duit tambahan punya lu. betul. Ini duit bank. Udah Betul. intinya sih. Intinya itu. Nah itu aja sih, ada tambahan nggak soal kartu kredit? Itu aja ya. Nanti kalau ramai kita bikin panduan. Oke, kartu kredit gimana sih? Gak ada habis. Gak ada habisnya sih ya. Betul. Kalau tadi aku nanya lah, kartu kredit Betul. juga banyak membantu juga untuk kita ya. Poin segala macam Di masa-masa sulit ya, di masa sulit kadang ya gak bisa dipungkiri, untungnya kita pakai juga gitu. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman ada hal-hal lain yang mungkin kita belum bahas dari kartu kredit atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Oke. Itu aja, sampai ketemu di video berikut. Thank you.